Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Juliana Disindiani dari kelas FM 23C dengan NIM 234416248201079. Di video kali ini, aku mau ngobrol sedikit tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasain sama kita semua ya teman-teman, yaitu keterpurukan. Langsung saja kita lihat videonya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian itu ngerasa ada di titik paling bawah dalam hidup? Ngerasa gagal, ngerasa kehilangan sesuatu yang berharga, atau bahkan bingung harus mulai dari mana lagi? Di video kali ini, aku mau bahas gimana cara mengubah keterpurukan menjadi kekuatan lewat mindset yang tepat. Setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam berbisnis, dikhianati orang yang dipercaya, atau jatuh dalam masalah keuangan. Pada titik itu, hidup sering terasa gelap dan jalan keluar tampak tertutup. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Keterpurukan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju kekuatan yang baru. Kuncinya itu terletak pada mindset yang kita pilih dalam menghargai keadaan yang sulit. Banyak orang berhenti pada rasa sakit dan menyerah, sehingga keterpurukan benar-benar mematikan potensi mereka. Padahal, sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar justru ditempa oleh kegagalan dan penderitaan. Mindset yang tepat bisa mengubah setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi pijakan, dan setiap keterpurukan menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Berikut adalah beberapa mindset yang baru yang bisa merubah keterpurukan menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang pertama, itu ada mindset kegagalan adalah guru terbaik. Orang yang takut gagal akan berhenti bergerak, sementara orang yang berani belajar dari kegagalan akan tumbuh lebih cepat. Kegagalan menunjukkan kesalahan, memberi pelajaran, dan melatih mental untuk lebih kuat lagi. Dengan mindset seperti ini, setiap kegagalan bukanlah aib, melainkan investasi pengalaman. Selanjutnya, mindset rasa sakit bukan akhir, tapi ialah proses. Keterpurukan seringkali menimbulkan rasa sakit, baik mental maupun emosional. Namun, rasa sakit bisa dilihat sebagai proses pembentukan, sama seperti otot yang harus dirobek dulu sebelum menjadi kuat. Jiwa manusia pun harus ditempa kesulitan sebelum bisa menjadi tangguh. Selanjutnya, ada mindset, apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang hancur karena terlalu fokus pada apa yang hilang, seperti pekerjaan, pasangan, atau status, dan juga uang. Padahal, seringkali kehilangan itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dengan mindset ini, setiap kehilangan dilihat sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, mindset keterpurukan adalah momentum untuk berubah. Saat hidup berjalan mulus, kita sering lupa untuk memperbaiki diri. Justru saat terpuruk, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi. Mindset ini membantu melihat keterpurukan sebagai alarm agar kita tidak terus hidup dalam pola yang lama, melainkan berani memulai pola yang baru, lebih sehat dan produktif. Selanjutnya ada mindset, saya bertanggung jawab atas hidup saya. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib hanya akan membuat kita semakin melemah. Mindset bertanggung jawab membuat kita sadar bahwa kembali hidup ada di tangan kita. Dengan mengambil tanggung jawab, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencipta jalan hidup sendiri. Selanjutnya, ada mindset kekuatan lahir dari konsistensi, bukan sekali bangkit. Bangkit sekali mungkin mudah ya teman-teman, tetapi yang menentukan kekuatan sejati adalah konsistensi. Mindset ini itu menekankan bahwa perubahan hidup bukan tentang sekali mencoba, melainkan tentang kesetiaan untuk terus melangkah, meski kecil, namun setiap hari. Selanjutnya ada mindset
hidup bukan tentang menunggu pulih, tapi tentang bergerak dalam luka. Banyak orang menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk bangkit, padahal kesempurnaan itu pernah datang, tidak pernah datang. Mindset ini itu mengajarkan kita untuk bergerak meski masih terluka, melangkah meski masih takut, dan berusaha meski belum 100% pulih. Keterpurukan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Namun, cara kita melihatnya akan menentukan apakah ia menjadi batu sandung atau batu pijakan. Dengan mindset ini, yang tepat, setiap kegagalan bisa menjadi energi, setiap luka bisa jadi sumber empati, dan setiap kehilangan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini kamu sedang jatuh, ingat ya teman-teman, mungkin hidup sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Tapi yang perlu diubah bukan hanya keadaan, tapi juga mindset. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar manusia lahir dari keterpurukan yang berhasil ia taklukkan. Selanjutnya, kita harus belajar melepaskan dengan bijak. Belajar melepaskan dengan bijak ialah seni menerima kenyataan dan membiarkan pergi apa yang bukan lagi miliknya. Ini bukan tanda kekalahan, teman-teman, melainkan langkah menuju kedamaian batin dan cara terbaik untuk menjaga kewarasan diri. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus sadari hakikat titipan. Ingat ya teman-teman, bahwa segala hal di dunia ini, baik harta maupun orang yang dicintai, hanyalah titipan sementara. Menerima hal ini akan mengurangi ketakutan akan kehilangan. Selanjutnya, akui emosi Anda. Kita itu jangan pernah menekan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Biarkan diri kita berproses dan menangis jika perlu, karena emosi tersebut adalah saksi yang sangat wajar. Nah, kita juga harus fokus pada nilai diri. Saat kehilangan sesuatu, nilai diri kita nggak ikut hilang, teman-teman. Tapi ingat kembali kelebihan, kemampuan, dan hal-hal yang kalian sukai sebelum ikatan tersebut terjadi. Kita juga nggak boleh pergi tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti melupakan ya teman-teman, tetapi belajar mengubah rasa sakit menjadi kenangan. Memaafkan dan melepaskan tanpa dendam adalah bentuk cinta paling tenang kepada diri sendiri.